got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Terjerat cinta bos sendiri. Bab 009. Kebetulan hari ini pulangnya kerjanya di jam 12 siang, masih ada waktu kalau mau pergi berbelanja pakaian untuk dipakai nanti malam. Kalau beli yang baru sayang duitnya, pakai yang ada di rumah aja. Batin Dea. Sebenarnya di dalam lemarinya kalau dibongkar isinya, pasti bakalan nemu pakaian baru yang belum dipakai sama sekali. Biasanya perempuan itu kalau mau bepergian pasti bilangnya nggak punya baju, padahal di dalam lemarinya hanya pilihannya. Sesekali dia akan melirik jam yang ada di layar komputernya, biasanya kalau lagi nunggu sesuatu waktu terasa lambat. Tapi kenapa sekarang malah terasa cepat? Udah jam setengah 12 lagi ternyata. Ucapnya. Dea kembali berusaha fokus pada pekerjaannya, masih ada waktu setengah jam lagi untuk pulang. Ternyata setengah jam itu terasa sangat cepat, perasaan belum lama tahu kalau sudah jam setengah 12. Pas nengok lagi sudah jam 12 siang. Dea menatap rekan-rekannya, terlihat mereka sudah merapikan meja mereka. Dea ikut mematikan komputernya dan merapikan meja kerjanya, masukkan sisa cemilannya ke dalam tas karena besok libur. Kalau hari-hari biasanya akan ditaruh di dalam laci. Sudah lebih 5 menit baru mereka boleh pulang, di hari Sabtu pulangnya kerjanya sering tidak nentu. Kadang jam 12 siang, jam 1 siang bahkan jam 3 sore juga pernah. Gimana pekerjaannya saja, kalau sedang sibuk-sibuknya bisa sampai pilang jam 5 sore. Dan itu hanya berlaku di hari Sabtu saja, libur juga pernah. Dea baru saja sampai di rumah, tadi di jalan ia sempat membeli jajanan dulu yang dijual di pinggir jalan. Nggak bosan apa setiap pulang kerja beli jajan mulu? Ucap Pak Mursid. Beliau mengambil 1 bungkus batagor. Ya enggak, lagian bapak juga ikut makan kan? Dea membeli 3 bungkus batagor dan es cendol. Kalau beli jajan terus dibawa pulang pasti belinya akan lebih. 101. Karena untuk kedua orang tuanya. Rasanya tidak enak kalau beli untuk dirinya saja, jadi orang tuanya juga selalu dibelikan. Walaupun tidak tahu orang tuanya akan suka atau tidak, tapi sejauh ini sih mereka pada suka dan ikut makan sampai habis. Walaupun bapaknya selalu ngomel tapi tetap saja Pak Mursid ikut makan. Bu, Pak, Bang David nanti malam ngajak makan malam sama orang tuanya. Ucap Dea dengan hati-hati. Bu Anggun dan Pak Mursid saling tatap, kemudian mereka menatap Dea. Sebelumnya pernah keternu? Tanya Bu Anggun. Belum pernah. Tapi kata Bang David orang tuanya sudah tahu soal aku. Jawab Dea. Tahu kalau kita bukan orang seperti mereka? Tanya Pak Mursid. Dea menganggukkan kepalanya. Lia, tadinya mau ditolak tapi ngerasa gak enak sama orang tuanya. Dijemput. Kalau enak dijemput jangan berangkat. Tanya Pak Mursid. Dijemput kok. Kemudian Dea menatap elbunya. Bu, menurut ibu nanti malam Dea lebih baik pakai baju yang gimana? Tanya Dea. Dress aja, tapi harus yang sampai di bawah lutut jangan terlalu atas. Jawab Bu Anggun. Punya kan? Kalau enggak beli sekarang di butik dekat sekolah SMP, tanya Bu Anggun. Punya kok, tapi warna hitam. Ya enggak apa-apa warna hitam juga, yang penting terlihat sopan. Balas Bu Anggun. Selain warna hitam sebenarnya masih ada dress di bawah lutut sedikit, warna putih sama biru muda. Tapi dressnya itu tidak polos, ada bunga-bunga kecilnya. Menurutnya kalau pakai salah satu yang itu, terlalu ramai sama bunga-bunganya. Jadi lebih baik warna hitam yang panting polos. 102. Halaman 70. Dea sedang menunggu David, ia sudah rapi dengan dress hitamnya. Rambutnya sengaja ia gerai. David sudah mengabarinya kalau ia sudah di jalan, tapi ada sedikit kendala di mana ban mobilnya bocor dan David juga lupa tidak membawa ban lain, jadi David harus menghubungi pihak bengkel langganannya. Setelah nunggu hampir 1 jam, David sampai.
Maaf ya lama, aku juga sudah ngasih tahu Mami kalau kita akan datang terlambat. Ucap David. Lia nggak apa-apa, yang penting selamat sampai tujuan. Balas Dea. Bu Anggun dan Pak Mursid keluar rumah saat tak sengaja mendengar suara mobil. Karena takut kemalaman, David dan Dea berpamitan. Selama di perjalanan Dea terus meremas tangannya, terasa dingin karena sedang gugup. David melirik sekilas, ia tahu kalau Dea sedang gugup. Karena dirinya juga pernah merasakannya saat mau bertemu dengan orang tua Dea. Padahal mereka belum ada hubungan yang serius, gimana kalau sudah resmi pacaran pasti yang akan lebih gugup itu David saat menghadap orang tua Dea, terutama Pak Mursid. Dea mengernyitkan keningnya saat mobil berhenti di depan restoran. Kok kesini? Katanya makan malamnya di mansion orang tua abang. Tanya Dea. Nggak jadi di sana, Mami pagi tadi tiba-tiba ngeluh sakit pinggang jadinya nggak jadi masak, terus papi nyaranin makan malam di luar sekalian jemput Dava di bandara. Jawab David. Lah keluar duluan. Setelah itu David membuka pintu mobil sebelah Dea. Tunggu dulu. Dea menghentikan langkahnya dan menahan tangan David. Kenapa? Tanyanya. Aku mau ngatur nafas dulu, ini serius gugup banget. Ngalahin pas mau interview kerja. Jawab Dea. David dengan sabar menunggu Dea yang sedang menenangkan hatinya dulu. Ia juga sesekali membantu dan berusaha meyakinkan kalau orang tuanya itu baik. Setelah merasa agak mendingan, baru mereka masuk ke dalam restoran. Dea yakin pasti nanti akan kembali merasakan gugup yang semakin parah ketika sudah di dalam. Ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh salah satu pelayan di sana. David dan Dea diarahkan ke lantai 2 dengan ruangan private. Pintu ruangan dibuka, mereka masuk ke dalam. Dan Dea semakin gugup apalagi saat melihat di sana sudah ramai. 103. Akhirnya kalian sampai juga, ucap Bu Devina. Bu Devina memeluk Dea sebentar, mereka saling menyapa dan Dea juga mencium tangan Bu Devina dan Pak Davi. Sementara ke yang lainnya hanya menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Dea duduk di tengah-tengah antara David dan Delima, keponakannya David. Tante pacarnya Uncel David, tanya Delima. Dea ikut melirik Delima, ia tersenyum kikuk. Tante bukan pacarnya, tapi teman. Jawab Dea. Lah bingung harus jawab apa, jawab teman juga sebenarnya agak ragu karena menemani mereka bukan teman. Akrab juga karena kedua ternannya menikah dengan kedua teman David. Makanya sekarang mereka jadi kenal dan sering berinteraksi. Delima memicingkan matanya, masa sih, tapi kata Momi sekarang kita mau makan malam sama pacarnya Uncel David, karena tante yang datang berarti pacarnya dong, ucap Delima. Momi nggak pernah bilang begitu ya, yang ada Uncel Dava yang bilang. Ucap Davina. Oh iya, kakak lupa. Panggil anak laki-laki yang bernama Daren. Daren merupakan adik dari Delima. Lia ganteng, kenapa? Tanya Dea. Lah berusaha menghilangkan perasaan gugupnya. Cantik. Ucap Daren sambil tersenyum malu-malu, diman bocah laki-laki tersebut duduk di pangkuan opanya. Alah giliran manggil cantik jelas. Ledek Dava. Opa. Rengek Daren. Dasar tukang adu, ini papi Uncel ya. Dava memeluk tangan papinya sambil terus meledek Daren. Daren semakin merengek sampai minta opanya untuk mencubit tangan Uncelnya. Maaf ya nak Dea jadi berisik begini, ucap Bu Devina. Dea tersenyum, nggak apa-apa tante. Malah jadi ramai dan berwarna kalau begini. Balas Dea. Gimana kalau kita makan dulu sebelum keburu dingin makanannya, setelah itu baru kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ucap Pak Davi. Kalau sudah Pak Davi yang berbicara maka semuanya langsung diam dan tidak ada yang berani mengeluarkan suaranya lagi. 104. Halaman 71. Selama makan suasananya sangat hening. Tidak ada yang mengeluarkan suaranya dan hanya terdengar suara sendok dan garpu yang saling beradu dengan piring. Dea berusaha makan dengan tenang. Padahal dalam hatinya ingin cepat-cepat selesai. Kenapa jadi kayak lagi marahan gini? Ucap Dea dalam hatinya. Dea ingin sekali-sesekali melirik ke arah David atau yang lainnya,
tapi ia tahan takutnya pas lihat malah orang tersebut juga sedang menatap ke arahnya. Aku udah selesai, seru Delima. Momi sekarang kakak mau puding mangga. Lanjut Delima. Harus habis ya, jangan disisa-sisa. Nggak baik, ucap Davina. Delima hanya menganggukkan kepalanya. Jawab yang benar kak, kalau orang tua bicara, jangan ngangguk-ngangguk, tegur Pak Davi. Delima menatap opanya sejenak, kemudian menatap mominya. Maaf opa, Lia momi kakak habisin, ucap Delima. Dea tentunya terkejut, hampir saja ia tersedak tapi untungnya tidak jadi. Kalau ia bisa bahaya. Mereka baru saja selesai makan, di atas meja hanya ada hidangan penutup. Makanan utamanya sudah habis. Dea kira kalau orang kaya kalau lagi makan nggak apa-apa kalau nggak habis, tapi ternyata harus sampai habis, jangan sampai ada yang tersisa. Ternyata gak jauh sama bapak kalau makan harus habis. Ucapnya dalam hati. Pasti nak Dea kaget ya sama kebiasaan keluarga kita, memang dari nenek moyangnya begini. Kalau makan harus benar-benar habis, kalau nggak ada yang habis maka harus dibantu sama yang lainnya walaupun itu bekas. Ucap Bu Devina. Dea tersenyum, di rumah juga begitu Tan, tapi kalau ada bapak doang. Keponakan juga kalau lagi nginap sering diceramahin sama bapak kalau lagi makan nggak habis, balas Dea. Tapi anak-anak sekarang suka nggak nurut kalau nggak ada orang tua, David juga begitu. Kalau tante sengaja datang ke apartemennya pasti suka ada nasi sisa di piringnya. Ucap Bu Devina. David langsung menatap Mami, cuma itu doang Mami, itu juga gara-gara ditelepon papi nyuruh cepat-cepat ke kantor. Loh kok jadi papi? Kalau kamu jujur lagi makan ya papi nggak akan nyuruh kamu buru-buru ke kantor. Ucap Pak Davi. Udah-udah jangan bahas soal makan lagi. Lerai Davina. 105. Jadi nak Dea ini pacarnya David? Tanya Pak Davi. Saya bukan pacarnya Bang David, Om. Jawab Dea. Loh saya kira pacarnya David, kenapa mau diajak jalan sama David kalau memang bukan pacaran? Tanya Pak Davi. Dea meremas jari-jarinya, ia malah jadi semakin gugup dan bingung juga harus jawab apa. Pasti dipaksakan sama David. Tanya Pak Davi kembali. Ya nggak papa dipaksa juga, papi juga dulu begitu kata Mami. Belum sempat dijawab tapi sudah keduluan David. Diam kamu, papi nggak bicara sama kamu. Sinis Pak Davi. Pak Davi kembali menatap Dea, ditatap seperti itu Dea juga tanu kalau Pak Davi sedang menunggu jawabannya. Bang David jarang maksa, mau nolak juga nggak enak soalnya Bang David selalu lebih dulu minta izin sama orang tua saya. Ucap Dea. Bagus kalau gitu, kalau mau ngajak pergi anak gadis orang menemang harus minta izin secara langsung sama orang tua gadisnya. Ucap Pak Davi. Dea hanya tersenyum saja, ini kalau ada perlombaan yang sering tersenyum, pasti Dea pemenangnya. Dari tadi terus tersenyum. Tante, aku mau panggil Auntie ya. Ucap Delima. Dea terkekeh, boleh cantik, senyamannya aja. Balas Dea. Alen uga. Seru Daren. Uti angan eket ket uncel evit ya. Lanjut Daren. Kenapa Auntie jangan dekat-dekat uncel? Tanya Dea. Uncel bau, alang Andi. Jawab Daren dengan ekspresi polosnya. David melebarkan matanya, menatap tajam keponakan kecilnya itu. Enak aja, uncel selalu wangi ya. Kamu tuh jarang mandi, disuruh mandi aja harus kejar-kejaran dulu. Daren hanya menatap David sekilas, kemudian ia melirik opanya. Opa, uncel bau kan? Tanyanya. Lia bau, tapi waktu kecil uncel mirip adek. Jawab Pak Davi. Daren mengerucutkan bibirnya, ndak mirip opa, adek mirip dedi. Adek mirip tahu, kakak juga pernah lihat fotonya uncel pas kecil. Nanti kita lihat lagi fotonya. Ucap Delima. Daren mau bicara lagi, tapi sudah keduluan oleh omanya. Udah jangan pada ribut, habisin itu hidangan penutupnya setelah itu kita pulang, udah malam ini. Ucap Bu. 106. Devina. Yah masa harus cepat-cepat pulang,
kan kakak masih mau ngobrol sama Aunty, keluh Delima. Masih ada waktu besok kita masih bisa ketemu lagi. Balas Bu Devina. Dea mengerjap-ngerjapkan matanya setelah mendengar perkataan Bu Devina barusan. Tunggu, jadi ini ceritanya, besok gue harus ketemu mereka lagi, batin Dea. Karena sudah malam, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertemuan malam ini. Dea bersyukur ternyata tidak ada pembahasan yang membuatnya tersudut. 107. Halaman 72. Jam 5 pagi lebih 10 menit David sudah berada di rumahnya Dea. David memakai celana training dengan atasannya kaos lengan pendek. Dan tidak lupa dengan sepatu olahraganya. Dea kira cuma David, ternyata Delima juga ikut. Seperti biasa David meminta izin lebih dulu pada orang tua Dea. Setelah diberi izin, David meminta Dea untuk membaca baju ganti. Karena mereka akan pergi ke mansion orang tuanya David. Seperti biasa Dea tidak bisa menolak, apalagi David sudah bawa-bawa nama maminya. Jam setengah 6 pagi mereka pamitan. David bilangnya mau lari di sekitaran GBK. Mereka naik mobil terlebih dahulu, butuh waktu sekitar 15 menit mereka sampai di sana. Kalian sudah sarapan belum? Tanya Dea. Belum Aunty, kata Uncel, kita sarapan di sana. Jawab Delima. Pasti cuma bubur ayam sarapannya. Lanjut Delima. Yang penting sarapan, sama-sama makan nasi. Ucap David. Tapi nggak akan kenyang Uncel kalau sarapannya cuma makan bubur ayam. Terus kakak maunya sarapannya makan apa? Tanya Dea. Jujur saja ia juga tidak begitu suka sarapannya cuma makan bubur ayam. Nasi uduk, terus lauknya agak banyak. Pasti bakalan kenyang. Jawab Delima. Kalau gitu nanti kita beli nasi uduk, kebetulan Aunty juga nggak suka sarapan bubur. Ucap Dea. Turunan siapa coba? Padahal di keluarga kita kalau sarapan paling cuma makan roti sama 1 gelas susu. Ucap David. Eyang kakak juga kalau pagi harus makan nasi tahu. Kalau Uncel nggak percaya nanti tanya aja sama Dedi. Balas Delima. Ternyata ada turunannya. Gumam David geleng-geleng kepala. Mereka sudah sampai, ternyata sudah banyak orang-orang yang sedang berolahraga di pagi minggu ini. Udah lama aku nggak kesini semenjak kerja. Ucap Dea. Sebelum kerja sering? Tanya David. Dea menganggukkan kepalanya, sering, bahkan hampir setiap hari Minggu. Kalau lagi pusing sama tugas kuliah sering kesini juga walaupun bukan hari Minggu. Jawab Dea. Mereka mulai melakukan olahraga lari, David sudah lari duluan. Sementara Dea dan Delima berada di belakangnya. 108. David melirik ke belakang, ia hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan Dea dan Delima. Mereka bukan mau lari tapi lagi jalan santai. Kalau tidak ada Delima, sudah pasti David akan memaksa Dea untuk ikut lari juga. David sudah 4 putaran tapi Dea dan Delima baru 1 putaran. Itu juga mereka langsung beristirahat duduk di pinggir sambil terus memperhatikan orang-orang yang sedang lari. Cuma jalan doang juga udah capek ya? Ucap Dea. Setelah meminum air putih yang tadi beli. Sama kakak juga, nanti kita beli jajan yuk Aunty. Aunty si ayok-ayok aja, tapi memangnya kamu gak akan kena marah kalau jajan sembarangan? Tanya Dea. Nggak akan kok, Mommy juga sering jajan beli di pinggir jalan. Kata Dedi boleh tapi jangan banyak-banyak. Jawab Delima. Obrolan mereka terhenti ketika melihat sosok David yang sudah berdiri di depan mereka sambil berkacak pinggang. Sebelum menghampiri mereka berdua, David sudah lebih dulu mengambil gambar dan video mereka berdua dan ia kirim di grup pesan keluarganya. Dengan diberi catatan, baru 1 putaran udah langsung duduk-duduk, mana mereka berdua cuma jalan santai lagi bukan lari. Kalian ini ya, baru 1 putaran udah leha-leha. Dea dan Delima sama-sama memasang wajah menelasnya, capek. Ucap mereka berdua secara berbarengan. Aku udah lapar, kita cari makan yuk. Ajak Dea. Nasi uduk. Seru Delima. David hanya pasrah dan mengikuti langkah Dea dan Delima yang berjalan di depan. Dea sudah hafal di mana letak penjual nasi uduk, jadi tidak perlu capek-capek nyari.
Boleh beli nasi uduk tapi harus dibungkus, makannya di dalam mobil. Ucap David. Dea dan Delima memutar tubuh mereka jadi menghadap David. Keduanya memberikan hormat kepada David dan mengatakan oke. Mereka sudah berada di penjual nasi uduk, Dea hanya memesan 2 porsi saja. Karena David sudah lebih dulu mengatakan tidak mau dan akan membeli bubur ayam. Dea dan Delima pergi ke penjual nasi uduk, sementara David pergi ke penjual bubur ayam. Setelah membeli sarapan, Dea dan Delima tidak langsung ke parkiran. Mereka lebih dulu membeli beberapa jajanan. 109. David hanya pasrah dan mengikuti kemanapun mereka pergi. 110. Halaman 73. David, Dea dan Delima sudah berada di mansion orang tuanya David. Dan sekarang Dea baru saja selesai mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar yang biasanya Delima pakai kalau sedang menginap. Awalnya Dea diarahkan ke kamar tamu, tapi Delima melarang dan meminta Dea untuk di kamarnya saja. Dea menaruh pakaian kotornya ke dalam paper bag, sekarang ia sedang memaku skincare dan makeup tipis. Dea tidak akan keluar kamar karena merasa sungkan, jadi ia akan menunggu Delima yang sedang mandi. Kalau keluar sekarang nggak mau ngapain, ia kalau lagi pada ngumpul di ruangan tengah. Kalau gak salah tadi mereka bilang mau ngumpul di taman belakang mansion, kalau aku susul ke sana malah takut nyasar. Gumamnya. Karena merasa bosan, Dea membuka layar ponselnya. Lah ingin bercerita kepada kedua temannya soalnya dirinya yang sekarang sudah berada di mansion orang tuanya David. Sebelumnya Dea sudah memberitahu Laudia dan Safa soal ia yang bertemu dengan keluarganya David. Dea, mau minta sarannya dong, ini gue harus ngapain ya? Safa, sekarang posisinya lagi apa? Dea, baru selesai mandi. Sekarang gue lagi nunggu keponakannya Bang David mandi, gue masih di dalam kamarnya. Laudia, kalau gitu suruh Bang David jemput aja, aku udahan ya nimbrungnya, soalnya mau ke tempat mertua Duyu. Bye-bye. Safa, nah benar tuh mending sekarang telpon atau kirim pesan. Dea, takut ah. Safa, takut kenapa coba? Kalau guru tunggu keponakannya aja. Lagian kata Mas Sensen keluarganya Bang David pada baik kok. Dea, ada yang ngetuk pintu, bentar. Dea berjalan pelan ke arah pintu, dengan ragu ia membuka pintu kamar. Setelah dibuka ternyata David, ada apa, Bang? Tanya Dea. Ayo ke belakang, kata Laudia kamu nggak berani keluar sendiri. Ajak David. Dea mengerjap-ngerjapkan matanya, apa katanya barusan? Jadi Laudia memberitahu David. Dan ini malah membuat Dea semakin malu. Bentar aku ambil HP sana kasih tahu Delima dulu. Ucap Dea. 111. Dea kembali masuk, ia mengambil HP-nya dan menyempatkan untuk mengirim pesan lagi di grup. Dea, Lausia kenapa malah ngasih tahu Bang David? Dea tidak menunggu balasan temannya karena takut membuat David menunggu lama. Sebelum keluar ia lebih dulu berjalan ke arah mandi dan memberitahu Delima kalau ia keluar duluan. Setelah Delima menyaut, baru Dea keluar kamar. Ia bisa melihat David sedang bersandar pada dinding dekat pintu dengan kedua tangannya dilipat di bawah dadanya. Yuk, David ingin menggenggam tangan Dea, tapi Dea sudah lebih dulu menghindar. David membawa Dea ke teman bekalang yang ada di mansion. Terlihat di sana sudah ramai karena ada satu keluarga lagi, yakni keluarga adiknya Pak Davi. Sini nak, kita kenalan dulu. Bu Devina menarik tangan Dea untuk mendekat keluarganya yang lain. Kenalin ini namanya Tante Dara, adiknya papinya David, yang ini suaminya namanya Om Dandi, anaknya 2. Ini Desti usianya sama kayak Dava, baru lulus kuliah 5 bulan lalu, ini adiknya namanya Diego. Dia baru kelas 2 SMP, ucap Bu Devina. Dea. Mereka saling berjabat tangan dan menyebut nama mereka. Dea Sernakin kagum dengan nama mereka, sangat konsisten berawal dari huruf D. Sepertinya kalau ia jadi menikah dengan David, dirinya juga pasti akan mencari nama calon anaknya dengan berawal huruf yang sama. Aku kayak pernah lihat Kak Dea, tapi di mana ya? Ucapnya.
Tempat nongkrong mungkin, aku sama dua teman aku kalau lagi libur kerja atau pulang kerja kadang suka pergi ke coffee shop dekat kampus A. Balas Dea. Ah iya aku ingat, Kak Dea ini angkatan kuliah tahun 2022 kan. Kuliah di kampus A, terus Kak Claudia yang sekarang udah nikah sama Bang Maxim itu dulunya pernah kerja part-time di coffee shop yang kakak maksud. Seru Desti. Lia, kamu juga kuliah di sana? Tanya Dea. Desti menganggukkan kepalanya, aku ingat betul dulu pas jadi maba banyak yang bahas Kak Dea sama dua teman kakak. Aduh bahas apa nih? Bukan yang gak-gak kan? Soalnya selama kuliah gak pernah seterkenal deh. Yang baik-baik kok, teman-teman aku yang cowok pada suka sama Kak Claudia, ada yang suka sama kakak juga, terus ada yang suka sama Kak Safa juga. Tapi kebanyakan suka sama Kak Claudia, sampai rela nongkrong di tempat Kak Claudia kerja, kekeh Desti. Kemudian Desti melirik David yang sedang mengupas buah mangga dengan dibantu oleh papinya. Bang David ingat gak teman aku yang namanya Aspen? Sekarang lagi koas di rumah sakit Dedi. 112. Ingat, yang pakai kacamata sama rambutnya mengkilap teruskan. Lia, nah dia yang suka sama Kak Dea. Tapi pas tahu kalau Kak Dea pacaran, dia mulai mau nyerah. Mungkin sekarang kalau tahu Kak Dea udah putus pasti bakalan ngejar lagi, apalagi kan Kak Dea suka sama Brondong. Dea tertawa kecil, kalau diingat-ingat kenapa dia mau pacaran sama Brondong. David menghentikan mengupas mangga ya, ia menatap Dea dan Desti yang sedang tertawa. Jangan dikasih tahu. Desti mengangkat sebelas alisnya, kenapa gitu? Kan abang bukan pacarnya Kak Dea, jadi ya gak apa-apa dong kalau dikasih tahu. Kemudian Desti menatap Dea, gimana Kak mau gak? Kak Safa sama Kak Claudia udah pada nikah, jadi kakak sendiri yang belum. Nah mending sama Aspen aja, baik kok orangnya apalagi rambutnya sangat bercahaya. Boleh-boleh aja, asal jangan ngajak pacaran apalagi minta nunggu sampai sukses. Mau langsung satset aja. Balas Dea. Nah benar itu nak Dea, jangan nunggu yang lama geraknya. Selama nunggu kepastian mending nyari cadangan dulu aja, kalau yang baru langsung ngajak nikah langsung terima aja. Ucap Budara. Rencananya mereka mau liwetan, sambil nunggu liwetannya matang. Mereka akan membuat rujak dulu. Kebetulan di sana ada beberapa pohon buah yang sudah siap dipetik buahnya. David melotot. Ia langsung mengubah posisi duduknya jadi duduk samping Dea yang sedang memotong membuat bumbu untuk ayam suwir. Bu Devina sudah melarang tapi Dea tetap mau membantu. David menatap Dea dengan jarak dekat sehingga membuat Dea sedikit risih apalagi di sana ada para orang tua. Jauhan Dea mendorong sedikit bahu David. Nggak mau, besok kita ke Kua. Heh, seru mereka. Pak David sudah melempar biji mangga untungnya David bisa menghindar dengan cepat jadi gak kena. Sembarangan kalau ngomong, kalau udah kebelet ajak Dea ke rumah opa kamu dulu. Ucap Pak David. Jangan mau Dea kalau besok dia ngajak ke Kua, nanti pernikahannya malah jadi siri. Ucap Pak Dandi. Dea hanya bisa meringis, lagian ia juga nggak akan mau kalau dinikahkan secara siri. Lamar dulu yang benar, nyari tanggal yang bagus, belum urus persyaratannya. Dikira mudah kali ya kalau mau nikah. Omel Bu Devina. Kalau gitu besok kita Surabaya, ke rumah opa. Ucap David. Besok kerja, kalau abang lupa. Ucap Dea. 113. Soal itu gampang, biar abang urus ke Maxim. Dea hanya bisa menghela nafasnya, sepertinya ia akan semakin gugup. 114. Halaman 74. Sesuai rencana waktu itu, hari ini Dea dan David akan pergi ke Surabaya. Bukan hanya mereka berdua saja, ada Desti yang ikut untuk menemani Dea akan diberi izin oleh orang tua Dea. Urusan kerja, David sudah mengurusnya langsung dengan Maxim. Di sana mereka akan menginap selama 3 hari. Tadinya mau berangkat di hari Senin, tapi Bu Devina menyarankan lebih baik di hari Kamis jadi nanti pulangnya di hari Minggu.
Ketiganya sekarang sudah berada di bandara. Sebelum berangkat ada sedikit perdebatan di mana Diego ingin ikut. Tapi orang tuanya tidak memberikan izin karena hari ini ada ulangan di sekolah. Diego akhirnya tetap mau pergi ke sekolah setelah Budara mengatakan kalau mereka akan nyusul ke Surabaya Jumat sore. Ini bisa ditunda dulu nggak sih? Tanya Dea. Ternyata kegugupannya lebih parah ketimbang bertemu dengan orang tua David. Dea sempat mendengar cerita soal opanya David dari Desti. Katanya opa mereka baik tapi kalau bertemu dengan orang baru menampakkan kewaspadaan dan benar-benar teliti. Sangat tegas orangnya, dan kalau menurutnya harus tetap A. David dan Desti melirik Dea, gugup ya kak. Tenang, opa baik kok terus udah dikasih tahu juga kalau kita mau kesana bawa calon kak David. Ucap Desti. Kalau memang mau ditunda ya boleh, tapi sekarang kita tetap berangkat ke sana. Kita nginap di hotel dulu aja jangan langsung ke rumah opa kalau memang kamu belum siap. Ucap David. Dea menggelengkan kepalanya, nggak perlu nginap di hotel dulu, langsung ke rumah opa kalian aja. Moga-moga nanti di sana aku gak kebelet, soalnya kalau lagi gugup banget suka kebelet. Ucap Dea. Sebenarnya Dea ingin menolak, soalnya kan sekarang status mereka belum jelas. Belum ada kata pacaran yang keluar dari bibirnya David. Semenjak pulang dari mansion orang tua David, Dea terus memikirkan bagaimana nanti kalau opa-omanya David bertanya soal hubungan mereka itu apa. Masa jawab cuma temenan. 2 jam kurang berada di dalam pesawat, kini. Mereka sudah sampai dan ternyata mereka sudah ditinggu oleh supir opanya. Untung gak jadi nginap di hotelnya, udah dijemput sama supir opa. Bisik Desti. Dari sini masih jauh. Tanya Dea. 115. Lumayan, adalah 2 jam, jawab Desti. L2 juga kalau nggak macet. Timpal David. Mereka masuk ke dalam mobil, jangan ditanya lagi dengan perasaan Dea sekarang dan kondisi tangannya yang sangat dingin. Ini gimana ya sama tangan aku, nanti pasti cium tangan. Ucap Dea dalam hatinya. Waktu pertama kali bertemu dengan keluarga David juga sama kondisi tangannya, Dea sempat takut ada yang bahas soal tangannya yang dingin. Tapi ternyata tidak ada sehingga membuat Dea merasa lega. Ternyata jalanannya tidak terlalu macet, kini mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan rumah 1 lantai namun lumayan besar. Yuk turun, ajak David. Mereka berjalan menuju pintu utama, baru ingin menekan bel. Pintu rumah sudah ada yang buka. Assalamualaikum Oma. Seorang perempuan parubaya yang sudah berumur namun masih terlihat sangat segar tersenyum lembut kepada mereka. Waalaikumsalam, akhirnya kalian sampai juga. Ayok masuk-masuk, ucap Oma Dina. Dan mereka mencium tangan Oma Dina. Kini mereka masuk ke dalam dan duduk di sofa ruang tamu. Seorang perempuan datang menaruh minuman di atas meja, setelah itu pamit. Oma Dina menatap ke arah Dea, Oma senang akhirnya David bawa calonnya ke sini. Udah lama Oma pengen David cepat nikah. Jadi kamu yang namanya Dea? Tiba-tiba saja terdengar pertanyaan dari seorang pria parubaya sedang berjalan ke arah mereka menggunakan tongkat dan duduk di samping Oma Dina. Dea sempat terdiam karena terkejut. Setelah itu ia berusaha menenangkan penasarannya. Lia opa, namanya Dea. Opa Darius namanya, beliau menatap mereka satu persatu. Kalian datang ke rumah orang tua dengan tangan kosong. Dea dan Desti langsung menggelengkan kepalanya, enggak opa. Tadi kita bawa cake buatan Kak Dea, tapi dimakan Bang David. Katanya kalau mau kesini gak perlu bawa apa-apa. Ucap Desti. Dari semalam Dea membuat 2 box cake. Tapi sayangnya malah dimakan David dua-duanya. Padahal lumayan manis tapi abis semuanya dimakan sendirian. Opa Darius mendengus dan ingin memukul kepala David menggunakan tongkatnya, tapi David berhasil menghindar. 116. Dasar bocah edan, ganti cake-nya. Lia nanti abang ganti. Ucap David. Harus bikin sendiri jangan beli. Kalau beli nggak akan opa kasih restu. David serempat ingin protes tapi tidak jadi. Siap opa. Opa Darius kembali menatap Dea. Usia kamu berapa?
25 tahun, Opa. Jawab Dea gugup. Ketemu di mana sama David? Pernikahannya teman. Satu kantor. Dea menggelengkan kepalanya. Enggak Opa, saya kerja di perusahaannya Pak Maxim, sahabatnya Bang David. Jawab Dea. Jadi hubungan kalian ini apa? Tanya Opa Darius. Dea menahan napasnya, ternyata apa yang ia takutkan malah jadi nyata. HTS Opa. Yang jawab malah Desti. Benar mereka cuma at. Tanyanya lagi. Desti mengangguk mantap, benar Opa. Bang David ini bilangnya cinta tapi malah nggak nembak-nembak. Jawab Desti. Mati dong kalau ditembak, kamu ini ada-ada saja. Ucap Oma Dina. Oma ih maksud bukan nembak pakai senjata. Rengek Desti. Ini mau sampai kapan sih tanya jawabnya. Udah kayak lagi interview kerja aja. Ucap David. Kamu gak diajak? Lebih baik sama mulai bikin cake-nya, titah Opa Darius. Walaupun kesal dan bibirnya sudah maju, David tetap menuruti perintah opanya. Lah pergi dari sana. Tapi sebelum pergi David lebih dulu berbisik kepada Dea. Santai aja ya, kalau nanti Opa bikin sakit hati langsung injak aja kakinya. Bisik David. 117. Halaman 75. Selana di Surabaya, Dea lebih banyak berinteraksi dengan Oma Dina. Dan mereka juga sudah mendapatkan restu dari Opa Darius. Bahkan Opa Darius mengatakan kalau minggu depan akan ke Jakarta dan bertemu dengan kedua orang tua Dea. Tentunya ini kabar bagus, Dea akan memberitahu orang tuanya nanti setelah ia pulang. Dan hari ini mereka akan pulang ke Jakarta, maunya nanti sore pulangnya. Tapi kalau sore waktu istirahatnya sebentar dan paginya harus berangkat kerja. Sekarang mereka sedang sibuk menggarisbawahi packing oleh-oleh yang akan dibawa ke Jakarta. Dea jadi merasa tidak enak, karena waktu datang ke sini hanya bawa cake dan itu juga habis dimakan oleh David. Yang punya Dea udah dipisah ya, biar nanti nggak ribet. Ucap Oma Dina. Padahal Oma nggak perlu repot-repot gini, jadi nggak enak. Kita kesini dengan tangan kosong, tapi pulangnya malah bawa barang cukup banyak. Ucap Dea. Repot apanya sih? Oma nggak pernah ngerasa direpotin sama kalian. Kapan-kapan lagi coba kalian kesini, pasti nanti kalau udah di Jakarta bakalan sibuk sama kerjaan. Balas Nol Madina. Adek pulangnya nanti ya bareng sama Oma Opa. Ucap Diego. Budara langsung melototi putra bungsunya itu. Enggak ya, kamu harus sekolah. Nanti kalau sudah libur sekolah baru boleh nginap di sini sampai habis waktu liburnya. Ucap Budara. Diego mengerucutkan bibirnya, Momi nggak asik, nanti pas SMA mau pindah ke sini. Boleh SMA di sini, asal kamu harus mau nerima telepon setiap waktunya makan dari Momi. Ucap Budara. Oke, Diego mau. Lagian masih lama jadi lebih baik di oke garis bawahkan dulu aja. Awas loh ya kalau bohong, Opa bakalan nyuruh kamu nanam padi di sawah. Ucap Opa Darius. Nggak bohong kok, Opa tenang saja. Bukan tanpa alasan mau tinggal dengan Opa omanya, Diego ini tidak betah kalau dengan mominya, katanya terlalu banyak aturan. Kini mereka sudah selesai menggarisbawahi packing oleh-olehnya. Sekitar 1 jam lagi mereka akan berangkat ke bandara. Jam 1 siang Dea dan yang lainnya sudah sampai di Bandara Suta, mereka juga sudah dijemput supir. David mengantarkan Dea pulang, bukan hanya David tapi ada Diego juga yang satu mobil dengan mereka. 118. Bapak sama Elbu sudah dikasih tahu belum kalau kamu mau pulang? Takutnya pas sampai rumah nggak ada siapa-siapa. Tanya David. Sudah dikasih tahu kok, cuma bapak doang yang lagi nggak ada di rumah. Kata ibu sih lagi pergi ngurus tanah. Jawab Dea. Mereka sudah sampai di depan rumah Dea, terlihat Bu Anggun sedang menunggu mereka. David dan Dea keluar dari dalam mobil dan disusul oleh Diego. Sebelum berjalan menghampiri Bu Anggun yang sedang berdiri di teras, David mengambil oleh-oleh dulu di bagasi mobil. Setelah itu baru mereka menghampiri Bu Anggun, mengucapkan salam dan mencium tangan Bu Anggun.
Ini kenapa bawa oleh-oleh? Tanya Bu Anggun. Ini dari Opa Oma, katanya buat Elbu sama Bapak. Semoga suka, ucap David. Ya ampun jadi ngerepotin, terima kasih ya. Sama-sama, Elbu kita nggak bisa lama-lama. Kalau gitu kami pamit pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anggun dan Dea masuk ke dalam rumah setelah mobil yang membawa David dan Diego pergi. Lebih baik kamu mandi terus istirahat, cerita-ceritanya nanti aja pas Bapak udah pulang biar nggak dua kali ceritanya. Titah Bu Anggun. Memangnya Bapak pulangnya kapan? Tanya Dea. Nanti sore. Kalau gitu Dea mandi dulu, itu oleh-olehnya Elbu buka aja. Ucap Dea. 119. Lamaran. Matahari mulai merunduk, menyisakan semburat jingga di langit yang mulai beranjak gelap. Jalanan di kompleks perumahan itu lengang, hanya suara burung-burung kecil yang kembali ke sarang terdengar sayup-sayup. Sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan sebuah rumah dengan taman kecil yang asri. Dari dalam mobil, keluarlah sepasang suami istri parubaya dengan senyum hangat di wajah mereka, Pak Davi dan Bu Devina. Menyusul kemudian, pemuda bertubuh tegap dengan raut wajah tegang namun penuh harap, David. Tak lama, sebuah mobil lain menyusul di belakang, menurunkan dua pasangan lanjut usia, Opa dan Oma David, serta keluarga kecil kakaknya dan Dava adiknya. Sudah siap, nak? Tanya Bu Devina sambil membenarkan kerah-kerneja David. David menarik napas panjang, lalu mengangguk. Insya Allah, nih. Mereka pun berjalan bersama menuju pintu rumah bercat coklat muda itu. Tak lama, pintu dibuka dari dalam oleh seorang pria berusia 50-an dengan wajah ranah dan bersahaja. Dialah Pak Mursid, ayah Dea. Assalamualaikum, ucap Pak Davi dengan senyum tulus, diikuti oleh yang lainnya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, jawab Pak Mursid, menyingkapkan daun pintu lebih lebar. Dari dalam, Bu Anggun, Ibu Dea, menyambut dengan penuh keramahan. Setelah salam dan sapaan hangat, mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang dihiasi bunga segar dan foto-foto keluarga di dinding. Di sudut ruangan, Dea duduk bersama kakak dan kakak iparnya, wajahnya tersipu, matanya sesekali mencuri pandang pada David. Setelah berbasa-basi sejenak, Pak Davi membuka pembicaraan dengan suara tenang namun penuh makna. Pak Mursid, Bu Anggun, kedatangan kami hari ini tidak lain adalah untuk menyampaikan niat baik anak kami, David. Dan dengan seizin Allah, serta bimbingan orang tua, hari ini kami datang untuk melamar putri Bapak dan Elbu. Ruangan sejenak hening. Dea menunduk makin dalam, sementara David menatap lurus ke arah orang tua Dea, penuh harap. Pak Mursid menatap istrinya sekilas, kemudian tersenyum dan berkata, kami bersyukur dan berterima kasih atas niat baik keluarga besar. Dea sudah dewasa, dan kami melihat kesungguhan David. Insya Allah, jika ini yang terbaik, kami menerima lamaran ini dengan senang hati. Suasana haru menyelimuti ruangan. Bu Devina menatap Dea dengan mata berkaca-kaca, sementara Oma menggenggam tangan David erat, bangga dan terharu. Alhamdulillah, ucap Pak Davi, menatap istri dan anaknya. Kemudian, Bu Dina membuka kotak kecil yang mereka bawa sejak dari mobil. Di dalamnya, cincin perak berhiaskan 120 permata sederhana namun elegan. David mengambil cincin itu, lalu perlahan bangkit dan menghampiri Dea. Dea, maukah kamu menikah denganku? Tanyanya pelan, namun penuh keyakinan. Dea mengangguk pelan, sambil tersenyum dan menahan air mata. Lia, tepuk tangan kecil dan senyum merekah dari semua yang hadir. Hari itu, langit sore menjadi saksi, bukan hanya dua hati yang bertaut, tapi dua keluarga yang kini disatukan oleh harapan, restu, dan cinta yang tulus. Kini mereka akan membahas soal kapan mereka akan menikah. Orang tua Dea menyarankan 3 bulan lagi. Dan keluarga David setuju, untuk tanggalnya nanti Opa Darius yang akan mencari tanggal baiknya.
Selanjutnya kakak Elpar Dea mempersilahkan para tamu untuk mencicipi hidangan yang sudah tersedia di sana. David masih tidak menyangka kalau sebentar lagi ia dan Dea akan meresmikan bun mereka ke jenjang yang lebih serius. Memang tidak sesuai dengan rencana awal, tapi David tidak mempermasalahkannya, yang penting sekarang dirinya dan Dea sudah terikat. Sementara di tempat lain, matahari sore menyelinap masuk melalui tirai putih yang bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang terbuka separuh. Udara hangat membelai kulit, membawa aroma khas kota di penghujung hari. Dari lantai apartemen yang mereka tinggali, hamparan langit terlihat seperti lukisan jingga yang terus berubah tiap detiknya. Laudia duduk bersandar di sofa, mengenakan gaun rumah longgar warna biru muda yang menyesuaikan perutnya yang sudah membuncit 5 bulan. Tangannya memegang secangkir teh chamomile yang masih mengepulkan uap tipis. Sesekali dia mengelus perutnya dengan lembut, seakan berbicara pada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Maxim duduk di sampingnya, sedikit kondoran ke depan menatap layar tablet di pangkuannya. Di layar itu, tampak gambar 3D dari sebuah mansion megah bergaya modern minimalis, dikelilingi taman luas dan pepohonan yang baru saja ditanam. Aku masih belum percaya mansion itu sudah jadi, kata Maxim, suaranya pelan seperti menghormati keheningan sore. Itu. Laudia menoleh perlahan. Matanya menyiratkan rasa lelah yang manis, khas ibu hamil yang sedang menikmati momen tenangnya. Aku juga. Rasanya baru kemarin kita ngobrol soal rencana pindah saat perut aku sudah membesar. Maxim tersenyum, mengingat masa itu. Dan kamu ngambek karena aku nggak kasih kamu 2 porsi. Itu anak kita yang ngambek, bukan aku, jawab Laudia sambil tertawa pelan. Tawa yang mengalun lembut seperti lonceng kecil. 121. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara kipas angin dan detik jam dinding yang menemani mereka. Aku pikir, kita bisa pindah bulan depan, ujar Maxim tiba-tiba. Kamar bayi sudah selesai, dapur juga lengkap. Tinggal kita. Laudia menunduk sejenak, menatap teh di tangannya. Aku suka apartemen ini. Banyak kenangan di sini. Tapi, aku juga ingin anak kita tumbuh di tempat yang lebih tenang. Ada pohon, halaman rumput, dan ruang yang cukup buat dia lari-lari nanti. Maxim menyentuh tangan istrinya. Mansion itu aku bangun buat kalian. Tiap bata, tiap jendela, aku pikirin gimana kamu bisa lihat matahari pagi dari kamar. Gimana nanti anak kita bisa main di bawah pohon sambil kamu duduk baca buku. Matanya menandang Laudia dengan lembut, penuh janji yang tak terucapkan. Laudia menatap suaminya, ada haru di matanya. Aku tahu, Mas. Dan aku bersyukur. Tapi, boleh kita tunggu sedikit lagi? Aku cuma belum siap berpisah dari tempat ini. Boleh, kata Maxim, mengangguk. Kita pindah ketika kamu siap. Sore itu, senja menyelimuti mereka dalam pelukan cahaya oranye yang hangat. Di luar jendela, kota mulai bersiap menyambut malam, sementara di dalam ruangan kecil itu, 2 hati tengah menanti babak baru kehidupan yang akan segera dimulai. 122. Quality Time. Pagi itu, mentari menembus jendela besar di sisi timur apartemen mereka. Angin semilir meniupkan aroma kopi yang baru saja diseduh oleh Maxim. Di sampingnya, Lausidia tengah merapikan jilbabnya di depan cermin, senyum tipis terulas di bibirnya. Perutnya yang telah membuncit di usia kehamilan 5 bulan, kini menjadi pusat perhatian siapapun yang melihatnya. Aku ikut Mas ke kantor hari ini, kata Laudia pelan, tapi mantap. Maxim yang tengah memandangi layar ponselnya, mengangkat alis. Ke kantor? Kamu yakin? Perutmu makin besar, sayang. Tak lelah nanti. Laudia menoleh, sorot matanya hangat tapi tegas. Aku baik-baik saja. Lagi pula, aku cuma ingin menemui Dea. Aku senang sekali dia akhirnya dilamar oleh Bang David. Aku ingin mengucapkan selamat langsung. Maxim tersenyum kecil. Lah tahu tak bisa mencegah jika istrinya sudah punya niat kuat. Lagi pula, Dea adalah salah satu sahabat terdekat Laudia,
bahkan sebelum mereka semua saling terkoneksi lewat jaringan pertemanan yang lebih kompleks. Dea bekerja di perusahaan Maxim, dan David, tunangan Dea, adalah sahabat dari masih sekolah. Baiklah, tapi kamu harus janji. Begitu merasa lelah, langsung bilang, "Aku antar kamu pulang." Laudia melangkah perlahan memasuki lobi kantor megah milik suaminya. Pandangan karyawan satu persatu terarah padanya. Tak hanya karena statusnya sebagai istri sang CEO, tapi juga karena kehadirannya yang jarang dan aura keibuan yang kian nyata di wajah cantiknya. Dan kebetulan Dea baru sampai, ia baru saja ingin masuk ke dalam lift. Saat menengok ke belakang, ia terkejut melihat kedatangan sahabatnya. "Laudia," seru Dea sambil setengah berlari menghampirinya. Mereka berpelukan hangat, sama-sama tersenyum lebar. "Kamu makin glowing. Hamil cocok banget di kamu," goda Dea. "Kamu juga." "Selamat." "Ya. Bang David akhirnya melamarmu juga," jawab Laudia sambil menggenggam tangan sahabatnya. "Aku senang banget dengar kabarnya. Kalian cocok banget." Dea tersipu. "Aku nggak ngangka secepat ini. Tapi, aku bahagia. Mungkin memang waktu yang tepat." Di belakang mereka, Maxim mengamati keduanya dan tersenyum kecil. Dunia ini, pikirnya, kadang penuh kejutan manis. Dan hari ini, semuanya terasa di tempat yang semestinya. Setelah berbincang-bincang sebentar, mereka terpisah. Karena mereka masuk di lift yang berbeda. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, matahari pagi memantul lembut di kaca jendela sebuah rumah 2 lantai. 123. Bergaya minimalis modern. Rumah itu masih baru ditempati, aroma cat dinding pun masih samar tercium. Di salah satu kamar dengan gorden krem yang belum sepenuhnya terpasang rapi, Safa duduk di tepi ranjang sambil membelai perutnya yang sudah besar. 7 bulan. Rasanya waktu berjalan cepat, dan dalam 2 hari lagi, ia dan Sensen akan menggelar pengajian 7 bulanan. Meski sederhana, acara itu penting bagi Safa. Sebuah doa untuk keselamatan calon buah hati mereka, sekaligus momen yang telah lama ia impikan sejak awal pernikahan. Di ruang tengah, Sensen tengah merapikan barang belanjaan untuk dijadikan souvenir nanti. Meskipun jadwalnya padat sebagai dosen dan pengusaha restoran, ia selalu menyisihkan waktu untuk Safa. Apalagi sejak usia kandungan istrinya memasuki trimester akhir, hampir setiap detik ia pastikan ada di sisi Safa, memastikan wanita itu merasa dicintai, didukung, dan aman. "Sayang, kamu udah minum susunya?" tanya Sensen sambil menghampiri, membawa segelas susu hangat. Safa menggeleng pelan, lalu tersenyum saat gelas itu disodorkan padanya. "Lupa. Bayi ini sering bikin aku pelupa," gumamnya manja. Sensen duduk di sampingnya, satu tangan membelai rambut Safa, tangan lain menyentuh lembut perut istrinya. "Bayi ini pintar, dia udah tahu caranya bikin ibu dan ayahnya makin dekat." Safa tertawa kecil. "Dengar-dengar Dea dilamar Bang David." "Ya," ujarnya, mengalihkan topik. "Lia, Maxim yang cerita tadi malam." "David benar-benar serius sekarang," jawab Sensen sambil tersenyum. "Kita kayak satu lingkaran yang akhirnya nemu ritmenya ya. Laudia sama Pak Maxim, Dea sama Bang David, kita di sini." "Semuanya saling berkaitan," kata Safa pelan, matanya menerawang. Sensen mengangguk. "Tapi yang paling penting, masing-masing dari kita saling menjaga. Seperti aku menjaga kamu dan anak kita ini," ucapnya tulus. Di luar, angin berembus pelan. Daun-daun pohon palem di halaman depan bergoyang lembut, seolah ikut menyambut kehidupan baru yang tumbuh di dalam rumah itu. Suasana yang tenang dan hangat, tempat yang sempurna untuk menyambut keluarga kecil mereka. Orang tua mereka akan berkunjung nanti siang, dan akan menginap besok malam. Untuk makanan sendiri akan mengambil dari salah satu restoran milik Sensen. Laudia sudah berada di dalam ruangan kerja suaminya sejak 15 menit yang lalu. Suasana ruangan itu hening, hanya suara dentingan keyboard dan hembusan lembut dari AC yang terdengar.
Aroma khas kopi hitam dan wangi buku-buku tua menenangkan pikirannya, meski matanya berkali-kali melirik ke arah Maxim yang tenggelam dalam kesibukannya. Maxim duduk tegak di balik meja kerjanya yang besar. Pandangannya tertuju penuh ke layar laptop, jemarinya menari cepat di atas keyboard. Beberapa dokumen berserakan rapi di sisi mejanya, menandakan hari yang padat. Laudia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. La duduk di sofa kecil di pojok ruangan, membenarkan posisi duduknya agar lebih nyaman. La tahu betul, saat Maxim sedang fokus seperti itu, lebih baik tak. 124. Mengganggunya. Untuk mengusir kebosanan, Laudia membuka ponselnya. Setelah membuka beberapa notifikasi tak penting, matanya tertarik pada satu artikel berjudul, Tahapan Kehamilan yang Perlu Diketahui Elbu Baru. La tersenyum tipis, lalu mulai membaca perlahan. Setiap kalimat seolah mengalir ke hatinya, menumbuhkan rasa penasaran sekaligus kekaguman akan proses luar biasa yang tengah terjadi di dalam tubuhnya. La mengusap perutnya yang sudah menonjol dan terkadang ada gerakan kecil. Seperti apa rasanya nanti, saat gerakan semakin kencang. Pikirnya, masih terpaku pada layar. Sementara itu, tanpa menoleh, Maxim sempat melirik istrinya dari ekor matanya. Ila tahu kehadiran Laudia di ruang kerjanya bukan hanya karena bosan di kamar, tapi karena perempuan itu selalu ingin dekat. Dan ia tak keberatan. Justru kehadiran Laudia membuat ruangan itu terasa lebih hidup, meski keduanya tak saling bicara. Maxim mengetik kalimat terakhir dalam laporan yang sedang dikerjakannya, lalu menekan tombol save. La menghela napas singkat, kemudian menutup laptopnya dengan perlahan. Pandangannya kini berpindah penuh ke arah Laudia yang masih tenggelam membaca artikel di ponselnya. Bibirnya sesekali tersenyum kecil, entah karena kalimat yang ia baca atau karena harapan yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. "Sayang," panggil Maxim pelan. Laudia mendongak, matanya langsung bertemu dengan tatapan hangat suaminya. Kita keluar, yuk," ucap Maxim sambil berdiri dan merapikan kemejanya. Laudia mengerjap, sedikit terkejut. "Sekarang, Lia, kamu kelihatan bosan banget dari tadi." La tersenyum lalu berjalan mendekat. "Aku juga butuh udara segar. Lagi pula, pekerjaan bisa ditangani Nanda. Aku sudah beri instruksi tadi pagi." Laudia tersenyum, matanya berbinar. "Serius? Kamu nggak keberatan ninggalin kerjaan?" Maxim meraih tangannya, menggenggam lembut. "Yang aku keberatan itu kalau lihat kamu cuma duduk diam di pojok ruangan, pura-pura betah padahal jelas-jelas bosan setengah mati." La terkekeh ringan. "Ayo, kita cari tempat yang tenang. Kamu juga perlu refreshing." Laudia berdiri, masih menggenggam tangan suaminya. Hatinya terasa hangat. Perhatian kecil seperti ini selalu berhasil membuatnya jatuh cinta lagi dan lagi. "Baiklah, Tuan CEO. Tapi aku yang pilih tempatnya," katanya dengan nada manja. Maxim mengangguk. "Tentu, Nyonya CEO. Aku ikut kemanapun kamu mau." Mereka berjalan keluar ruangan, tangan mereka masih saling bertautan. Di balik kesibukan dan rutinitas yang padat, mereka tahu, waktu bersama adalah sesuatu yang tak bisa ditunda, apalagi diganti. 125. Laudia dan Maxim tiba di sebuah taman kota yang cukup ramai. Pepohonan rindang mengayomi bangku-bangku taman, dan suara tawa anak-anak menyatu dengan desir angin yang menenangkan. Laudia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Akhirnya bisa menghirup udara segar juga, gumamnya pelan. Padahal di dalam ruangan juga belum terlalu lama. Maxim memandangi istrinya dari samping, memperhatikan cara matanya menyipit karena sinar matahari, cara rambutnya tersapu angin. "Kalau aku tahu ini yang kamu butuhkan, dari tadi aku sudah culik kamu dari ruang kerja," katanya sambil tersenyum. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, tangan mereka saling menggenggam. Di sisi kiri, terlihat anak-anak kecil berlarian, ada yang bermain bola, ada yang bermain gelembung sabun, dan beberapa sedang bermain ayunan di bawah pengawasan orang tua mereka.
Laudia memperlambat langkah. Tatapannya tertuju pada seorang bocah perempuan dengan kuncir dua, tertawa lepas saat dikejar teman-temannya. Senyum muncul di wajahnya, tapi matanya sedikit berkaca. "Kamu kepikiran apa?" tanya Maxim lembut. Laudia menoleh, lalu menunduk sebentar sebelum menjawab, "Aku cuma membayangkan, suatu hari nanti kita bawa anak kita ke sini. Main bareng, lari-lari kayak mereka." Maxim mengangguk pelan, menggenggam tangan istrinya lebih erat. "Kita pasti akan ke sini lagi, sama dia. Tapi kali ini, bukan cuma berdua." Mereka terdiam sejenak, menikmati suasana yang tenang dan penuh kehidupan. Tak lama kemudian, aroma jajanan menyeruak dari arah lapak makanan yang berjajar tak jauh dari situ. Ada penjual cilok, jagung bakar, es krim, dan roti bakar. Perut Laudia langsung bereaksi. "Aku mau cilok," katanya sambil menunjuk ke satu gerobak. Maxim tertawa kecil. "Baiklah, ibu hamil. Cilok dan apa lagi? Jangan bilang kamu juga mau es krim sama roti bakar." Laudia menaikkan alisnya sambil tersenyum penuh arti. "Mas tahu aku terlalu baik untuk bilang, enggak, kan?" Maxim hanya mengangguk pasrah, tapi senyum tak lepas dari wajahnya. "Oke, aku bakal borong semua. Tunggu di sini." Laudia duduk di bangku taman, membelai perutnya perlahan. Sementara suaminya berjalan ke deretan penjual makanan, ia kembali memandangi anak-anak yang masih asik bermain. Di hatinya, tumbuh harapan baru tentang kehidupan kecil yang akan datang, tentang keluarga yang mulai lengkap. Matahari siang menggantung tinggi di langit, tapi sinarnya tak menyengat. Angin sepoi-sepoi membuat suasana tetap nyaman, apalagi di bawah naungan pepohonan besar yang menghiasi taman kota itu. Laudia dan Maxim kini duduk berdampingan di salah satu bangku taman. Di tangan mereka masing-masing, ada makanan favorit yang baru saja dibeli. Cilok bumbu kacang untuk Laudia, dan jagung bakar pedas manis untuk 126. Maxim. Di dekat mereka, 2 cup es krim sudah siap disantap sebagai penutup. "Lucu ya," ucap Laudia sambil memandangi sekitar. "Ini siang bolong, masih jam kerja, jam sekolah juga. Tapi Tarnan ini ramai banget." Maxim ikut memperhatikan sekeliling. Anak-anak masih berlarian. Beberapa ibu muda tampak duduk di tikar sambil mengobrol, ada juga kakek nenek yang berjalan pelan sambil menggandeng cucunya. Tak sedikit pula remaja dan pasangan muda seperti mereka, duduk bersantai sambil menikmati camilan. "Mungkin sebagian orang juga sedang cari pelarian dari rutinitas," jawab Maxim, menoleh ke istrinya. "Kayak kita." Laudia mengangguk setuju. "Kadang yang kita butuh cuma duduk tenang, lihat orang lalu helalang, dengerin tawa anak-anak. Rasanya hidup lebih ringan." Maxim meletakkan tangannya di pundak Laudia, meneluknya lembut. "Dan lebih lengkap, kalau bisa ngelewatin semuanya sama kamu." Laudia menoleh, menatap wajah suaminya dengan senyum penuh syukur. "Terima kasih, ya. Udah ajak aku keluar, ninggalin laptop itu sebentar." "Kapanpun," jawab Maxim tulus. "Kamu lebih penting dari semua laporan dan spreadsheet."